Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas tentang ukuran letak data yang masih bagian dari statistik ya. Nah, sebelumnya kita udah bahas tentang ukuran pemusatan data. Nah, kali ini kita akan bahas ukuran letak data khususnya kuartil. Nah, jadi kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian, di mana kuartil ini juga ada data tunggal dan juga ada data kelompok. Nah, kuartil ini terdiri dari 3 kuartil. Jadi ketiga kuartil ini yang akan membagi data menjadi 4 bagian ya. Nah, jadi ada kuartil pertama atau kuartil bawah, kemudian ada kuartil kedua disebut juga dengan median atau disebut kuartil tengah juga. Nah, kemudian kuartil ketiga atau Q3 itu kuartil atas. Nah, oke, langsung saja kita ke contoh. Ini ada 2 contoh, tentukan median atau Q2, kuartil bawah Q1, dan kuartil atas Q3 dari data berikut. Nah, jadi untuk menyelesaikan atau menentukan ketiga kuartil ini, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Nah, berarti dari yang terkecil hingga yang paling besar. Nah, ini mulai dari angka 2 ya, kemudian ada 5, 7, 8 nya ada 2, kemudian ada 12, ada 15, ada 17, dan ada 20. Nah, sekarang jumlah datanya adalah 9 ya, berarti tengah-tengahnya itu adalah data kelima. Nah, atau Q2. Jadi cara menentukannya, kita menentukan Q2 terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti akan kita peroleh Q1 dan Q3. Nah, ini karena datanya sebanyak 9. Nah, berarti Q2 itu adalah kita jumlahkan saja. Ini kan ada jumlah datanya ganjil. Jadi untuk mendapatkan nilai tengah ganjil itu berarti karena ini N-nya ini N-nya sama dengan 9 ya. Nah, berarti nilai tengahnya itu adalah 9 tambah 1 dibagi 2. Nah, berarti 9 tambah 1, 10 bagi 2, 5. Berarti dia data kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang merupakan Q2 atau juga kita sebut dengan median. Nah, untuk mendapatkan kuartil pertama, berarti kita akan menggunakan 4 bilangan selain angka 8 yang saya lingkar ini. Nah, 2, 5, 7, 8. Nah, kita ambil tengah. Berarti tengahnya itu adalah, nah, berarti tengahnya itu berada di sini ya. Nah, berarti ini yang kita pakai untuk mendapatkan Q1. Nah, ini kita ambil tengahnya lagi. Berarti Q1 sama dengan 5 tambah 7 dibagi 2. Nah, sama dengan 6. Nah, kemudian untuk mendapatkan Q3, nah, ini kita ambil data yang sebelah kanan median, kita ambil tengahnya lagi. Nah, berarti Q3 sama dengan 15 tambah 17 dibagi 2 sama dengan 16. Nah, sehingga kita peroleh Q1 sama dengan 6, Q2 sama dengan 8, Q3 sama dengan 16. Langsung saja ke contoh yang kedua. Nah, ini juga kita urutkan terlebih dahulu datanya. Berarti dari yang terendah 25. Oh, ini sudah terurut. Nanti langsung saja 34, 36, 40, 47, 48, 52. Nah, kita hitung datanya terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti kita cari Q2 dulu. Q2 berarti karena datanya 8, berarti langsung saja 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya. Berarti dia 4 dari kiri, 4 dari kanan. Berarti datanya berada di tengah-tengah. Nah, berarti Q2 sama dengan 36 tambah 40 dibagi 2 sama dengan 38. Nah, jadi oleh karena 36 dan 40 di sini tidak dipakai, nah, berbeda dengan bagian A ya. Bagian A tadi 8 yang di tengah itu kita pakai, jadi dia tidak, ini yang saya lingkar
ini tidak dipakai lagi untuk mendapatkan Q1 ataupun Q3. Nah, sini karena 36 tidak dipakai dan 40 juga tidak dipakai. Nah, karena yang terpakai sebagai Q2 adalah 38, bukan 36 atau 40. Nah, maka 36 ini masih ikut untuk memperoleh Q1. Dan juga 40 juga akan ikut untuk mendapatkan Q3. Nah, ini berarti Q1-nya adalah 1, 2, 3, 4. Berarti berada di tengah-tengah ya. Nah, berarti di tengah-tengah sini. Berarti Q1 sama dengan 30 tambah 34 per 2. Nah, sama dengan 32. Dan Q3 adalah berada di tengah-tengah keempat data. Berarti kita ambil pertengahan antara 47 dan 48. Kita ambil, kita teruskan ke bawah. Nah, berarti Q3 sama dengan 47 ditambah 48 per 2 ya, sama dengan 47,5. Oke. Berarti Q1 32, Q2 38, Q3 47,5. Nah, ya. Oke, kita lanjutkan dengan kuartil data berkelompok. Nah, jadi rumusnya adalah ini saya buat QI sama dengan TB ditambah I per 4 kali N dikurang sigma Fs per FQ dikali C. Nah, dengan tepi bawah, nah TB ini adalah tepi bawah ya. Nah, ini TB tepi bawah kelas kuartilnya sendiri, berarti otomatis nanti kita harus temukan dulu kelas kuartil terlebih dahulu. Nah, jadi kelas kuartil ini nanti kita peroleh dengan dari mengambil I per 4N. Nah, ini kita peroleh atau kita gunakan untuk mencari kelas kuartil. Nah, jadi QI atau kuartil ke I. Nah, itu tergantung kita ya, mau kita mencari Q1, Q2 ataupun Q3. Nah, kemudian N itu adalah N besar, ini jumlah frekuensi data atau total frekuensi data semua. Kemudian sigma Fs jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Nah, kemudian FQ ini frekuensi kelas kuartil dan C adalah panjang kelas. Oke, ini memang rumusnya harus dihafal. Tapi rumus ini nanti akan mirip juga dengan mencari ada desil juga nanti berikutnya. Ada desil di ukuran letak data, ada persentil. Nah, itu rumusnya nanti akan sama, nanti hanya berbeda di I per 4N-nya. Oke, langsung saja kita ke contoh. Hitunglah semua kuartil pada tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, jadi ini ada interval, ada frekuensi kumulatif ya. Nah, sebenarnya ini soal biasanya hanya ada interval dan ada frekuensi saja. Jadi frekuensi kumulatif ini kita tambah. Nah, ini kita tambah. Kolom yang satu ini kita coba tambah ya. Karena kita perlu ini nanti untuk mencari sigma frekuensi sebelum kelas mediannya, ini sigma Fs atau jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil atau mediannya ataupun kuartil 1, 2 atau 3. Nah, jadi hitunglah semua kuartil pada tabel distribusi frekuensi berikut. Berarti kita akan cari Q1, Q2 dan Q3. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kelas. Nah, kita jumlahkan dulu ini sigma F-nya berapa atau N-nya berapa ini. Nah, N-nya sama dengan 3 tambah 9, 12, 16, 26, 29, 40 ya. Oke, N-nya sama dengan 40, ini udah kita jumlahkan. Frekuensi kumulatif berarti ini yang kita pakai adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini 3. Nah, 3 tambah 9, 12, 12 tambah 4, 16, 16 tambah 10, 26, 26 tambah 3, 29, 29 tambah 11, 40. Nah, sekarang kita akan coba cari satu persatu. Nah, pertama adalah Q1.
Nah, untuk mendapatkan Q1 berarti tadi sesuai yang saya bilang, kita cari dulu I per 4N. Nah, I per 4N nya ya, berarti kalau Q1 berarti jadi 1 per 4N. Cari dulu 1 per 4 kali N nya, N nya tadi 40 sama dengan 10. Nah, sekarang kita akan lihat data ke 10 itu berada di interval berapa. Nah, interval kita lihat dari frekuensi kumulatifnya. Nah, ini maksudnya adalah ini data 1 sampai 3 itu di kelas pertama. Kemudian setelah 3 itu kan angka 4. Nah, jadi untuk di kelas ini, di kelas kedua ini berarti data keempat sampai dengan 12. Nah, jadi di data ketiga ini nanti dari setelah 12 berarti 13. Nah, 13 sampai 16. Kemudian di data keempat itu dari 17 sampai 26. Begitu juga di sini di kelas kelima 27 sampai 29. Di kelas terakhir ini berarti setelah 29 30 sampai dengan 40. Nah, begitu ya seterusnya. Nah, berarti kita lihat data ke-10 karena kita mengambil 10. Berarti data 10 itu berada di kelas kedua karena di sini tadi kelas kedua data keempat habis 3 4 ya. 4 sampai 12. Nah, di mana 10 itu berada di antara 4 dan 12. Nah, jadi saya bilang ini adalah, nah, inilah kelas kuartil pertama. Berarti data ke-10 berada di interval 26 sampai dengan 30. Nah, berarti untuk mendapatkan Q1 berarti tepi bawah tadi rumusnya, di tepi bawah tambah 1 per 4N dikurang sigma Fs per frekuensi kuartil kali panjang kelas. Nah, sini kita lihat sama dengan, nah, tepi bawah berarti tepi bawah kelas kuartil, berarti tepi bawahnya adalah batas bawah dikurang 0,5 ya, berarti 26 dikurang 0,5 25,5 tambah, nah, 1/4 N tadi 10 dikurang sigma Fs. Nah, jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Nah, jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil adalah 3. Nah, 3 ya. Nah, sama dengan, kemudian per frekuensi kelas kuartil. Nah, frekuensi kelas kuartilnya adalah 9. Nah, jadi bukan 12 ya. Kan bukan jumlah frekuensi tapi dia frekuensi kelas kuartil. Nah, ini yang 9 berarti per 9 dikali dengan C atau panjang kelas. Nah, panjang kelasnya berarti dari, nah, saya selisihkan aja yang berdekatan. Nah, bisa 46 kurang 41 atau 50 kurang 45. Nah, berarti sama dengan 5 ya. Berarti 25,5 ditambah 7 per 9 dikali 5. Berarti 25,5 tambah 35 per 9 sama dengan 29,39. Nah, ini adalah nilai Q1. Nah, kemudian kita cari nilai Q2 ya. Nah, berarti untuk mencari Q2 berarti kita buat 2 per 4 N. Nah, berarti 2 per 4 N sama dengan 2 per 4 kali 40 sama dengan 20. Nah, data ke-20 ini berada di interval. Nah, kita lihat lagi data ke-20. Berarti data ke-20 berada di interval ke-4 ya. Nah, ini karena di sini tadi setelah 16, 17 sampai 26. Nah, berarti di sini ini sampai dari 17 sampai 26. Nah, 20 itu berada di antara 17 dan 26. Oke, berarti dia berada di interval ini kelas Q2. Nah, mana kelas Q2 ini tadi dari
17 sampai 26 ya. Nah, oke, berarti di interval 36 sampai dengan 40. Oke, jadi langsung saja Q2 sama dengan tepi bawah ditambah 2/4N dikurang sigma Fs per frekuensi kelas kuartil dikali C. Jadi tepi bawahnya adalah berarti 36 dikurang 0,5 sama dengan 35,5 ditambah 2/4 kali N tadi sama dengan 20 dikurang frekuensi sebelum kelas kuartil ya. Nah, berarti jumlah frekuensi sebelum dia tadi berarti 16. Nah, berarti per frekuensi kelas kuartilnya berarti 10 kali panjang kelasnya sama dengan 5. Nah, 35,5 tambah 4/10 dikali 5. Nah, bisa kita coret 1, ini 2, berarti 35,5 ditambah 4/2 sama dengan 2 sama dengan 37,5. Nah, yang terakhir Q3 berarti sama dengan 3/4 kali N, berarti 3/4 kali 40 sama dengan coret 30 ya. Berarti data ke 30 berada di interval. Nah, kita lihat data ke 30 berarti berada di interval keempat ya. Nah, di sini berarti data ke setelah 29. Nah, jadi ini adalah batas akhir sebenarnya ya. Ini 29, jadi data dari interval kelima ini 41 sampai 45 itu data terakhirnya itu adalah data ke 29. Nah, berarti data ke 30 dimulai di interval terakhir 30 sampai dengan 40. Nah, berarti ini kelas kuartil ketiga. Nah, berarti kuartil ketiga berada di interval 46 sampai dengan 50. Oke, langsung saja Q3 sama dengan tepi bawah tambah 3/4N sigma Fs per Fq kali C ya. Tepi bawah kelas kuartil ketiga berarti 46 dikurang 0,5 45,5 ditambah 3/4N 30 dikurang jumlah frekuensi sebelum kelas kuartilnya. Nah, jumlah frekuensi sebelum kelas ini berarti 29 ya. Dibagi dengan frekuensi kelas kuartil 11. Oke. Nah, dikali 5. Nah, 45,5 ditambah nih 30 kurang 29 1/11 dikali 5. 45,5 ditambah 5 kali 1 5/11 sama dengan 45,95. Nah, inilah untuk Q3. Nah, begitulah cara untuk mencari atau menentukan ketiga nilai kuartil dari data berkelompok ya. Ini Q2 tadi. Nah, atau sama juga dengan menentukan median ya, atau nilai tengah. Nah, oke. Baik, mungkin ini cukup sekian penjelasan ya saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.